Jelas, Oke, Mas. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Bapak dan Ibu di sesi Waalaikumsalam. di sesi terakhir, ya. Di sesi terakhir, kira-kira bagaimana progres papernya? Sudah siap untuk submit malam hari ini? Atau masih ada yang kurang yakin, Bapak dan Ibu? Atau masih ada hal yang ingin kita diskusikan dulu mungkin sebelum papernya submit? Bentar, saya sambil menyiapkan dan kita sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain bergabung, begitu. Kira-kira Bapak dan Ibu, apakah masih ada kendala terkait dengan papernya? Boleh, monggo. Silahkan sesi 8 ini Bapak Ibu manfaatkan terkait dengan papernya. Apa kendala yang Bapak Ibu alami? Silahkan. Oke, saya sambil membuka. Nah ini. Aduh, kok ada review, view, slide master. Oke, kalau tidak ada, saya izin share screen sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini sama seperti yang kami bilang di awal, Bapak dan Ibu semuanya tidak perlu menunggu papernya sempurna. Tidak perlu menunggu papernya baik dulu baru mulai submit, jangan. Tidak ada paper yang sempurna, tidak ada paper yang baik. Paper yang baik adalah paper yang disubmit, kan begitu? Jadi jangan menunggu papernya harus sempurna dulu, harus bagus dulu menurut kita sendiri, jangan. Kalau seperti itu papernya nggak submit-submit, kan begitu. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu tolong usahakan ini sedikit list yang kami buat sebelum paper yang biasa kami kirimkan atau submit ke jurnal. Jadi untuk sekilas menakar kualitas paper yang kita tulis, begitu. Ini list-listnya ada 8 Dua hal. jam nih. Hmm. Oke, jadi ini Bapak Ibu bisa manfaatkan list-list ini untuk dalam artian menakar secara sekilas saja paper yang dibuat. Jadi seperti yang kita lihat bersama, poin pertama apakah judul dan kesimpulan sudah mencerminkan kontribusi atau belum. Kita ulangi dari awal, judul itu adalah hal pertama yang dilihat oleh orang, itu yang memberikan first impression terkait dengan paper yang kita tulis, kan begitu. Jadi kalau first impressionnya sudah jelek, ya orang mau gimana membaca paper kita. Jadi harus dibuat semenarik mungkin. Salah satunya kita cantumkan kontribusi dalam judulnya. Dan juga pasti judul dan kesimpulan itu harus satu benang merah. Jangan sampai judulnya bicara apa, kesimpulan bicara apa. Harus satu benang merah. Begitu nggih? Terus yang kedua, Bapak dan Ibu, memang tidak diminta 100% referensi-referensi dalam paper kita itu harus Scopus, harus terbaru, tidak. Sama seperti yang kami sampaikan di awal, mungkin 70% itu boleh, silahkan. Kalau memang topik riset Bapak dan Ibu itu unik, sangat sulit mungkin, belum banyak dibahas di Scopus, boleh 70% itu silahkan gunakan Scopus, Q1, dan terbaru, sisanya. Nah ini boleh, sisa 30% ini Yo, referensi-referensi lama ataupun buku-buku lama, tidak ada masalah, silahkan Bapak dan Ibu. Itu. Jadi itu nggih, tidak perlu 100% harus Q1 ataupun yang terbaru. Tapi kalau bisa, itu yang mendominasi. Usahakan itu yang mendominasi. Itu. Lalu bahasa Inggris, sama seperti yang kami praktekkan kemarin. Kita manfaatkan yang namanya Grammarly. Grammarly itu meskipun tidak membuat bahasa Inggris kita sempurna, tetapi minimal tingkat keterbacaannya itu jelas. Minimal jangan sampai Bapak dan Ibu mengalami kasus seperti kami bahwa bahasa Inggrisnya itu terlihat buruk, bahasa Inggris kelihatannya miskin dan seterusnya. Jangan. Kita sudah nulis paper susah-susah dikata-katain, nggak enak juga. Jadi itu Bapak Ibu, minimal Grammarly itu membantu keterbacaan tulisan bahasa Inggris kita. Nomor 4, sama seperti kemarin, kami menawarkan cara 703 framework anatomy paper, sedikit membantu kita untuk mudah dalam menulis paper dan mudah juga mengakhiri.
Jadi tahu batasan. Tidak semua tulisan atau hasil riset itu kita masukkan ke dalam paper. Jatuhnya Bapak Ibu sudah masuk menulis laporan lagi kan begitu. Ingat kita menulis paper 10 sampai 15 halaman saja, tidak perlu sampai ratusan lembar gitu. Nomor 5 juga ini sedikit sudah bisa membedakan Bapak dan Ibu antara Simago dan Scopus. Scopus itu adalah hulunya, sumber utamanya. Simago itu adalah hilir, aliran sungainya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masih percaya dengan Simago, tolong bisa dirubah. Silahkan fokuskan saja ke Scopusnya saja, Bapak dan Ibu. Gitu nggih. Jadi itu sisanya citasi referensi apakah sudah pakai Mendeley atau belum. Boleh yang lain sih. Mau Mendeley desktop, referensi, Zotero, EndNote silahkan. Tapi kalau saran saya sih kita gunakan produk-produk Scopus saja. Gitu. Terus itu jelas, cek benang merahnya lagi, template, scope, dan author guideline. Ingat, yang penting kita di sini yang penting papernya publish, kan begitu. Yang penting paper kita bisa publish. Silahkan kalau Bapak dan Ibu ingin debat dengan jurnalnya kalau sudah publish papernya. Sama seperti kita kuliah, silahkan kalau ingin debat dengan promotor kalau sudah lulus. Nah, itu. Jadi kalau dari jurnalnya meminta ini, itu, syaratnya harus ini, itu, nurut saja. Ikuti saja. Imamnya sujud, kita ikut sujud, rukuk, dah selesai. Itu aja. Nggak usah repot-repot bantah. Kenapa kok nggak gini, Mas? Nggak usah. Gitu. Biarkan saja. Silahkan debat kalau papernya sudah publish. Dah, ini aja Bapak dan Ibu. Sedikit ringkasan untuk 8 sesi yang kita lakukan. Jadi list-list papernya, saya ulangi lagi, jangan menunggu papernya sempurna baru submit. Dah, sudah ketemu jurnalnya, dah kita bisa mulai praktek malam hari ini untuk submit. Harapan saya bisa semua submit, nggih. Dan nanti ada hadiah dari Moskopus kalau ada yang berhasil submit malam hari ini. Kami kasih waktu jam 23.59, nggih. Sampai malam hari jam 23.59. Silahkan kalau sudah ada yang berhasil submit, kirimkan screenshot-nya ke WA Group. Nanti kami kirimkan tumblernya ke meja kerja Bapak dan Ibu. Langsung. Gitu nggih? Itu ada yang mau tanyakan dulu mungkin sebelumnya? Sekali. Ada yang tanyakan? Oh ya, tadi ada beberapa yang sudah kirim paper. Nanti Bapak Ibu pastikan guys sebelum submit harus kirimkan dulu papernya ke kami. Mungkin bisa kami bantu untuk cek Turnitin gitu. Cek Turnitin, cek AI detektor begitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mencek Turnitin itu kalau papernya sudah publish, jangan. Itu cara cepat bunuh diri. Jadi silahkan sebelum submit papernya harus diturnitin dulu. Kalau bisa kita ada bantuan nanti ada AI detektornya juga gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tingkat plagiasinya tinggi atau bahkan AI-nya tinggi juga. Nah, itu sangat bahaya sekali. Itu nggih malah jadi apa nggih paper AI, malah bukan jadi paper kita sendiri. Nah, Susah. Mas Novan, Bagaimana Bapak? belum di Grammarly, belum beli Grammarly. Oh, Kapan? oke Bapak, nggak masalah Pak. Atau dikirim Nggak aja? apa-apa. Kalau mau boleh Pak, tapi kalau memang saran saya pakai Grammarly. Yang free pun bisa Pak, cuma tidak maksimal kerjanya. Gitu Ya, sih. Grammarly mah nggak bisa dipindahin ke Word ya. Jadi Bisa Pak, kan kemarin sudah kita install bersama di Word masing-masing. belum gagal kemarin soalnya katanya Grammarly-nya ini nggak, ya bukan Nggak support. premium, jadi gagal, nggak support ke Word. Kalau masalah premium atau tidak itu terkait dengan akunnya saja Bapak. Tapi kalau instalasi Grammarly harusnya bisa langsung, atau mungkin laptopnya atau mungkin MS-nya nggak tidak support nih. Iya, kemarin tuh udah dicoba berkali-kali nggak bisa support di Word. Belum Jadi bisa masuk pakai nih. yang itu aja, ya, pakai yang translator aja. Oke, baik. Nggak Itu apa-apa. gimana? Kapan sampai waktu terakhir Apa ya Pak? Grammarly? Atau ada saya ada yang premium tapi bukan Grammarly, pakai LSPN aja. Yang kemarin itu disebut Panovan ya, PSL you know? Yang apa Pak? Terjemah bahasa Inggris. Tip L? Ya, tipel. Itu bagus juga nggak? Oh, Tip L.
Oh, ya itu dalam artian begini Pak, DeepL, Google Translate itu kan gratis nggih, dalam artian itu gratisan gitu nggih. Jadi kalau gratis minta selamat kan repot juga Pak, gitu. Jadi bukannya bukannya jelek, cuma cuma kurang kurang maksimal saja, gitu kalau saya. Tapi premium itu, Pak saya beli. Oh, yang DeepL malah premium Pak. Oke, oke, oke. Monggo, boleh silakan. Tapi kalau Oh, saya mungkin karena pengalaman memang bagusnya pakai Grammarly sih, karena memang sudah fungsi utamanya dia Pak. Kan dia tidak hanya mengoreksi satu dua kalimat toh Pak, tapi satu full paper kita dicek oleh Grammarly kan begitu. Monggo, minimal keterbacaan aja Pak. Keterbacaan tulisan bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Oh ya, jangan lupa terkait dengan titik koma itu sangat sering dilupakan itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan titik jadi koma jadi titik kan begitu. Jadi tolong kalau ada rumus-rumus atau angka-angka yang masih ada titik koma yang kebalik-balik silakan dirubah. Itu nggih. Contoh 0, sekian. Nah, itu kalau di Inggris kan harusnya 0 titik kan begitu. Tuh. Itu hal sepele tapi itu apa ya terlihat kita nggak serius akan paper kita gitu kan, gitu Bapak Ibu. Termasuk gambar, kalau masih ada data yang berbentuk gambar dan dia masih bahasa Indonesia mungkin bisa di edit sedikit untuk diganti dengan bahasa Inggris itu, kecuali kalau memang itu bentuknya variabel yang memang sudah paten gitu, nggak apa-apa. Begitu Bapak dan Ibu, ada lagi? Mas Novan, ini maaf Oke. kemarin saya tidak bisa ikut karena udah di ujung-ujungnya aja ikut, itu pun udah ada ngantuk berat, udah tepar. Jahat sama sekali beli, katakan saya tidak ikut kemarin yang hari hari Jumat kemarin. Hari Jumat. Itu apa? eh, Template, apa kemarin itu judulnya? Iya, Template ya? ya template dan Grammarly kemarin Ibu. Ya, saya enggak mengikutinya, Mas. Oh, Aman Ibu. itu ada rekamannya, Mas. Ya, Ada udah Ibu, di ujung. semua sudah kami upload di apa? Di link yang kami kirimkan itu di Oh, sudah ya, YouTube. saya belum sempat. Sudah Oh, Pak. belum. Oh, di YouTube Pak, di grup. Linknya kami Oh, kirimkan ke grup begitu. Linknya kami linknya di kirimkan ke grup. grup. Ya, Hmm. gitu. Nah, itu bisa Ibu Oke, Mas. buka aja linknya. Itu berupa video-video materi sesi kita dari pertemuan satu sampai yang terbaru kemarin. Gitu. Nanti coba saya up lagi nggih. Yang mana nih? Banyak sekali. Ini di link di grup yang ini yang sekarang kita pakai ini, Iya Ibu, yang benar. adanya Zoom ini. Ya, saya ini belum sempat Iya, yang melihatnya. webinar. Oke, nggak apa-apa Ibu. Nanti bisa setelah ini Lihat juga bisa ini. dicek. Itu bisa diakses Nanti kapanpun dan saya, dimanapun ya. ya, Selonggar nanti Bapak saya dan cek Ibu. lagi. Siap Ibu. Oke. Ya, oke. Ada lagi Ya, ini Bapak dan nanti Ibu? minta bantuannya nanti. Iya Ibu, siap. Nggak apa-apa. Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum kita mulai, ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau cukup? itu lagi Mas Oke. Opang. Boleh Bapak Eh, silakan. kalau data wawancara observasi itu harus dimasukin ke Mendeley juga biar Oh, digital enggak Pak. referensi. Nggak usah Pak. Nggak usah Pak. Itu kan berupa data gitu kan. Jadi langsung aja pindahkan ke paper. Bentuknya apa Pak? Dialog, tabel, gambar atau bagaimana? Iya, misalkan hasil penelitian kan banyak data-data berdasarkan wawancara. Kemudian kalau dipakai footnote itu kan udah pasti wawancara dengan ini pada jam sekian, tanggal sekian. Kalau Loh, ditulis ya. tidak perlu disampaikan full dialognya Bapak. Kira-kira contoh, kalau Bapak Ibu, contoh kasus kemarin ada peserta itu yang terkait dengan anak apa ABK begitu, anak kebutuhan khusus. Iya, ABK nggak? Itu ABK. Jadi dia mewawancarai orang tuanya untuk terkait dengan sistem yang ditawarkan. Nah, itu tidak perlu semua dialognya dimasukkan dalam paper. Ambil kalimat-kalimat yang memang itu Iya, penting. Contoh, memang ya, cuma bukti bahwa ini wawancara pada jam sekian. Nah, itu pakai sistemnya kan footnote. Nah, itu ditulis ya. tidak dipakai di Mendeley kan. Enggak Pak, itu kan berarti kita mengkutip diri sendiri ya Pak ya. Enggak usah Pak. Jadi nggak ditulis wawancara pada saat jam sekian nggak usah ya.
oleh Nggak usah Pak. pimpinan Kalau namanya nih, nggak usah ditulis nggak usah secara Pak. detail itu. Nggak usah. Dan itu pun terkadang ada yang minta namanya disamarkan kan. Jadi memang biasanya ada singkatan. Contoh Raden Ayu jadi RA kan gitu. Udah singkatan aja. RA memberikan jawaban bahwa contoh di sini sistem ini berhasil membantu saya gini 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 gini. Udah kalimat itu yang dipindahkan ke paper Bapak. Tidak perlu semua kalimatnya jam berapa tuh sebenarnya nggak usah Pak. Jadi kalimat itu yang menjadi dalam artian apa nggih? Bukti bahwa kita tidak asal membahas keberhasilan sistem kita, tapi ada datanya. Ini loh orang ini bersaksi dalam artian kan gitu. Bilang bahwa mereka bisa apa nggih, berhasil terkait dengan sistem yang kita gunakan. Itu aja. Ataupun bisa berupa tabel ataupun grafik, metrik, macam-macam, Pak. Kalau wawancara itu fleksibel soalnya, hasilnya bisa kita modifikasi banyak hal, bisa dibuat dialog, bisa dibuat tabel, itu macam-macam. Itu aja Pak. Tapi ya itu tidak perlu semua kalimat atau pembahasannya dicantumkan dalam paper. Itu. Bahwa kita sudah wawancara, buktinya apa aja? Wawancara Nah, ini kalau itu kode nama. biasanya hanya modal kode aja Pak. Itu nanti kalau seumpama dari contoh dari jurnalnya meminta bukti apa sih saya lupa namanya itu yang kita wawancara itu bersedia saya lupa ya namanya ethic clearance ya, iya ethic clearance namanya ya itu. Jadi itu yang memberikan apa bukti bahwa orang yang kita wawancarai atau orang yang kita riset ini dalam artian gitu dia bersedia ikhlas dan seterusnya. Itu bukti juga kita ada izin risetnya. Nah itu juga ya Bapak. Jadi bukan berarti kita hanya asal ngomong dalam paper. Nanti itu ada seperti lampiran tambahan, ada supplementary file namanya. Jadi seperti file tambahan yang bisa kita kirimkan ke jurnal. Kalau diminta, kalau nggak diminta ya sudah nggak apa-apa, kan begitu. Itu aja Pak. Berarti cukup Jadi, berdasarkan hasil data wawancara pada hasil wawancara begini gitu aja udah ya. iya, itu aja Pak. Ya. Nggak usah Iya. masuk ke Mendeley ya. Terima kasih Mas Evan. Sama-sama Bapak. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin nanti bisa kita lanjut nih untuk diskusinya. Untuk malam hari ini yang manggung adalah Mbak Hanifah. Ini sedikit kalau mungkin Bapak dan Ibu masih ragu, masih belum pede untuk submit pada malam hari ini. Nah, ini sedikit malam hari ini kami praktekkan untuk step by step submission paper ke jurnal Scopus, kan begitu. Jadi silahkan, mungkin ini tidak semua jurnal seperti itu, jadi mungkin gambarannya saja. Kira-kira kurang lebih seperti ini proses submission gitu. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti bisa perhatikan dulu kalau masih ada yang kurang jelas ataupun ada hal yang kita ingin diskusikan bisa di akhir sesi. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Untuk malam hari ini selamat malam Mbak Hanifah, apakah sudah hadir? Halo Mbak Hanifah, halo. Selamat malam Mas Novan. Oke, nah itu sudah hadir Mbak Hanifahnya. Silahkan Mbak Hanifah tanpa menunggu lama, takutnya juga nanti terlalu malam. Silahkan manggungnya Mbak. Saya serahkan panggung ke Mbak Hanifah. Baik, terima kasih Mas Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Mbak. Suara saya aman Bapak Ibu? Aman, Oke, bagus, baik. bersih. Mungkin tadi sudah banyak intro yang diberikan oleh Mas Ipan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang jadi langsung saja saya pertanyakan dulu, apakah ada Bapak Ibu yang mau submit? Belum Bu Hanifah bahasa Belum. Inggrisnya. Oke. Sudah berapa persen? Tinggal bahasa Inggrisnya, grammar. Tinggal bahasa Inggrisnya. Baik. Mau beli. Mungkin nanti mungkin setelah ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Novan gitu nggih Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau cek Turnitin bisa kirimkan ke kami untuk kami cekkan gitu. Lalu nanti mungkin kalau misal setelah ini ada Bapak Ibu juga berkendala, Mbak Hanifah saya mau submit tapi kok nggak pede ya, boleh didampingi atau Mas Novan gitu nggih. Bisa langsung hubungi kami di grup untuk mungkin sedikit kami dampingi untuk submit gitu. Untuk submit juga Bapak Ibu
ada beberapa jurnal yang meminta supplementary file. Jadi ada file-file pendukung lainnya gitu, nggih. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian submission guideline-nya yang ada di homepage-nya gitu. Apakah di homepage-nya itu di di instruction for author, di guideline, ada file-file yang harus kita penuhi untuk disubmit. Nah, itu biasanya sudah tertera juga di guideline. Kalaupun ada file yang harus kita download, lalu kita isi, kayak authorship gitu nih Bapak Ibu. Jadi nanti di file tersebut berisikan autornya siapa aja, kontribusinya bagaimana, fundingnya bagaimana, lalu penelitian Bapak Ibu itu ada hubungannya enggak dengan makhluk hidup. Nah, itu nanti silahkan di-download dan diisi. Kalau semisal, wah jurnalnya nih enak Mbak Hanifah, nggak ada submission guideline-nya, nggak ada ketentuan-ketentuan khususnya gitu, nggih. Bapak Ibu mungkin bisa melampirkan cover letter dan juga title page. Kalau semisal nanti saat Bapak Ibu mensubmit, yang diminta itu filenya berupa anonimus gitu. Jadi filenya tidak menampilkan autor dan juga afiliasi, hanya hanya judul lalu isinya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melampirkan yang namanya title page. Untuk cover letter sendiri, Bapak Ibu, oke, izin share screen terlebih dahulu, nggih. Nah, apakah sudah terlihat? Oh, kecil, Mbak. Oke, saya besarkan. Sudah terlihat, nggih? Ya, sudah. Ya, ini namanya cover letter, Bapak Ibu. Cover letter ini adalah format secara umum yang dibuat oleh Rumah Scopus. Nanti silahkan Bapak Ibu cross-check kembali apakah di dalam homepage-nya jurnal tersebut, di jurnal tujuan Bapak Ibu, ada supplementary file yang bisa di-download, seperti yang saya katakan tadi. Contohnya authorship, atau mungkin mereka mempunyai contoh cover letter, gitu, nggih. Contohnya dari salah satu, sebentar, oh ini deh. Salah satu jurnal, mereka memiliki template cover letter yang bisa di-download. Itu ada di homepage-nya. Ini, sebentar saya bukakan. Nah, ini adalah contoh dari salah satu jurnal. Nah, ini kalau misal Bapak Ibu bisa download, silahkan di-download lalu diisi gitu. Tapi kalau ternyata di dalam jurnalnya dia tidak menyediakan dan Bapak Ibu ingin melampirkan yang namanya cover letter, nanti akan kami kirimkan cover letter secara umum yang Rumah Scopus miliki. Gitu. Di sini untuk pengisiannya Bapak Ibu tinggal mengganti bagian-bagian yang terhighlight kuning ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita ganti dari nama autor nama corresponding autornya. Tentunya nama dari Bapak Ibu. Lalu afiliasi. Nah, afiliasi di sini Bapak Ibu itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Kalau paper ini digunakan untuk studi gitu, ya, silahkan tuliskan afiliasi dari universitas yang Bapak Ibu gunakan untuk studi. Lalu alamat afiliasinya, silahkan dituliskan alamat secara lengkapnya gitu, ya. Lalu selanjutnya adalah tanggal submit. Kalau semisal Bapak Ibu submit hari ini, ya dituliskan tanggal ini gitu. Selanjutnya ada Dear Editor in Chief, nama dari Editor in Chief-nya. Bapak Ibu bisa melihat atau mencari nama Editor in Chief ini ada di dalam homepage bagian Editorial Board. Kalau semisal tidak ada tools Editorial Board, Bapak Ibu bisa cari yang namanya About atau mungkin kontak gitu, nggih. Silahkan nanti dicari dalam homepage-nya. Kalau ternyata sudah dicari nama editornya nggak ketemu, editorial board-nya nggak ketemu gitu, nggih. Silahkan dituliskan nama jurnalnya Bapak Ibu. Nama jurnal yang mau Bapak Ibu tuju. Jadi nanti Dear Editor in Chief, Journal, Theologist, bla bla bla, seperti itu. Selanjutnya ada title manuskrip. Nah, title manuskrip ini silahkan Bapak Ibu copy pastekan judul dari manuskripnya Bapak Ibu. Terus ada lagi di sini journal name. Nah, nama jurnalnya Bapak Ibu juga silahkan di copy paste, di pastekan di sebelah sini yang atas ini sama yang di sini. Nomor kedua yang di sini. Jadi untuk journal name ada 2 kali paste ya Bapak Ibu untuk di atas dan yang selanjutnya. Bagian tengah ini Bapak Ibu, in this paper we report the study result mean. Nah, ini berisikan tentang sedikit yang ada di abstraknya Bapak Ibu. Kalau in this paper we report ini silahkan nanti diambilkan dari abstrak Bapak Ibu sedikit tujuan dari jurnalnya Bapak Ibu. Gunanya untuk apa ini? Artikelnya Bapak Ibu ini. Gitu.
Lalu, the study result mean itu berisikan sedikit dari kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, kedua hal ini biasanya kita ambilnya di abstrak Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya kita next lagi, turun lagi. Ada email corresponding author. Silahkan di sini Bapak Ibu tuliskan email yang masih aktif gitu nggih. Kalau bisa antara email yang ada di sini lalu email yang Bapak Ibu gunakan untuk submit, terus email yang tertera di dalam artikel itu sama. Gitu. Turun lagi ke bawah, nama corresponding author. Nah, untuk nama ini Bapak Ibu silahkan hanya tuliskan nama terangnya Bapak Ibu aja. Nggak perlu ada gelar, nggak perlu adanya tanda tangan gitu. Jadi ini nanti akan kami kirimkan. Yang perlu Bapak Ibu ganti adalah bagian-bagian yang sudah kami highlight kuning. Pastinya berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Untuk formatnya, untuk format savingnya boleh Word, boleh PDF gitu. Jadi terserah Bapak Ibu. Biasanya memang kalau di jurnal itu bisa dalam dua bentuk format itu. Selanjutnya ada yang namanya title page. Title page ini Bapak Ibu. Nah, ini berisikan informasi mengenai judul artikelnya Bapak Ibu. Lalu autor-autornya itu siapa aja? Autor-autor yang ada di artikelnya Bapak Ibu gitu nggih. Di sini silahkan dituliskan semua nama autornya beserta emailnya juga boleh. Beserta emailnya ini. Terus Bapak Ibu, setelah kita tuliskan judul, kita tuliskan author-author gitu nggih. Di bawahnya ada penegasan lagi tentang corresponding author. Walaupun di atas sudah ditulis nama autornya, silahkan nanti dipertegas di bagian corresponding author ini. Silahkan dituliskan lagi namanya, afiliasinya, beserta emailnya gitu. Oke, selanjutnya sudah corresponding author selesai. Nah, di sini ada word count, figure, dan table. Ini di sini silahkan nanti Bapak Ibu bisa isikan word count ini jumlah keseluruhan ya Bapak Ibu dari judul sampai reference. Jadi jumlah keseluruhan yang ada di artikelnya Bapak Ibu. Gitu. Bentar, maaf nih. Daftar referensi terhitung juga di word count. Nggih, terhitung. Jadi semua yang ada di artikelnya Bapak Ibu keseluruhan gitu. Silahkan dimasukkan di dalam word count ini. Lalu yang kedua figure, gambar. Kalau semisal ada gambar silahkan ditulis. Kalau tidak ada kita beri angka 0 gitu. Sama juga dengan tabel. Kalaupun ada diagram juga kita bisa tuliskan. Kita ada berapa diagram kayak gitu. Untuk title page isinya hanya seperti ini Bapak Ibu. Untuk cover letter dan title page ada pertanyaan dulu. Aman nggih? Oke, nanti mungkin urutannya nggih Bapak Ibu. Tadi sudah di-spill oleh Mas Ivan gitu nggih. Nanti kita bisa selesaikan dulu dalam bahasa Inggris. Kita rubah semua artikel kita dalam bahasa Inggris dulu selesaikan, baru nanti masuk ke proses grammar. Jadi sedikit penambahan nggih Bapak Ibu. DeepL dan Grammarly itu berbeda. DeepL itu untuk translator, kalau Grammarly itu untuk menyempurnakan tata bahasa artikelnya Bapak Ibu. Untuk mempercantik, untuk memperindah artikelnya Bapak Ibu gitu. Jadi mungkin hampir sama dengan Profit gitu nggih. Ada beberapa jurnal yang mereka juga menyediakan gitu nggih. Tapi kalau semisal Bapak Ibu menginginkan oh oke ini jurnalnya menyediakan Profit Mbak, saya tak Profit dari jurnalnya aja, itu diperbolehkan. Tapi kalau ternyata jurnalnya tidak menyediakan dan Bapak Ibu ingin memaksimalkan gitu nggih, itu bisa menggunakan yang namanya Grammarly tadi gitu. Untuk tata bahasa kalimat yang bagus. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu tentang Grammarly, tentang cover letter atau title page-nya? Aman? Oke. Selanjutnya kalau semisal Bapak Ibu aman, nah kita masuk ke submission Bapak Ibu. Submit itu ada dua cara. Ada yang menggunakan hanya kita kirimkan gitu deh, hanya mengirimkan ke email lalu kita kirim email. Ada juga yang namanya melalui OJS, Online Journal Submission. Itu OJS itu setiap jurnal pasti ada di Bapak Ibu. Tergantung jurnalnya, ada yang tidak. Kalau misal jurnalnya menggunakan OJS, biasanya ada di sebelah kanan atas sini. Ada tulisan login dan register Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat akun terlebih dahulu. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu meregister dulu.
kita klik aja langkah-langkahnya, kita klik pojok kanan kalau ada tulisan login atau register. Oke. Nah, di sini oke, ini login, kita klik yang register bisa enggak? Di sini nah, register. Silahkan Bapak Ibu masukkan yang bertanda merah ini Bapak Ibu. Dari email, lalu kita confirm lagi nama emailnya. Selanjutnya, nah ini first name. Jangan kebalik ya Bapak Ibu. First name, last name. Oke. Selanjutnya di sini organization boleh. Universitas Islam. Ini teh jurnal naon Bu Hanifah? Gimana Bapak? Ini jurnal apa? Ini jurnal Thailand and Francis Coggan. Oh, kok Bisnis ekonomi kalau tidak salah. G. Biasanya memang kalau dari Thailand and Francis atau jurnal. Oke. Ini Bapak Ibu saya pilih Coggan karena untuk tata urutan-urutannya ini sedikit lebih enak tapi nggak terlalu rumit. Gitu, G. Oke. Selanjutnya region. Ini saya hanya contoh ya Bapak Ibu. Untuk step-stepnya itu hanya contoh gitu nggih. Saya ambil step yang sedang, ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ternyata menemukan yang lebih rumit gitu nggih atau yang kayak plus one kayak gitu, itu kan rumit nggih. Nanti bisa mungkin eh, ada kesulitan bisa hubungi saya ataupun Mas Nopan gitu. Sudah kita masukkan region, kita masukkan passwordnya. Pastinya angka, huruf besar, huruf kecil, dan karakter. Oke, nah di sini kita tinggal centang aja semuanya. Persetujuan termasuk dengan I'm not robotnya baru kita register. Nah, oh error. Coba kita login dulu. Sepertinya saya sudah punya nih Bapak Ibu. Oke, nah di sini kita sudah masuk Bapak Ibu. Bisa kita save. In journal. Sebentar, sepertinya ada. Oke, account. New content. Oke, sebentar ada sedikit kesalahan nih. Kita salah masuk nih Bapak Ibu. ini Taylor and ini teh ini ya publisher ya. Enggak. Jadi harus masuk ke publisher dulu ya sebelum. Betul. Kita coba ulangi deh. Sepertinya kita salah masuk kamar nih Bapak Ibu. Oke, Coggan Business Management. Oke. Kita cari go to submission site. Jadi kalau kita udah masuk, kita bisa masuk Coggan and ini nama jurnalnya dulu. Kita go to submission site. Oke. Tunggu dulu. Loadingnya terlalu lama ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah ada nih. Kita login. Oke, tunggu dulu. Setelah itu di sini, nah nanti akan menampilkan. Kalau Bapak Ibu sudah pernah submit, gitu, nggih. Nanti kita bisa lihat di My Submission ini akan ada historinya. Kalau pertama kali, nah ini munculnya seperti ini. Submission creation. Nah, kita akan submit ke
Kogan Business and Management. Silahkan nanti di cross check ulang nih Bapak Ibu untuk nama jurnalnya apakah sudah benar gitu nggih. Lalu turun ke bawah kita centang I have read the author guideline. Saya sudah membaca author guideline-nya gitu nggih. Oke, I have only submit saya hanya submit di dalam jurnal ini gitu nggih. Lalu are you name apakah nama Bapak Ibu tertera di author atau author contribution dalam artikel yang disubmit? Pastinya yes gitu nggih. By submitting artikel, oke. Nah, di sini Bapak Ibu artikel tipe. Silahkan nanti disesuaikan. Kalau Bapak Ibu menggunakan SLR, gitu, silahkan dipilih review artikel. Kalau Bapak Ibu original research, silahkan diklik research artikel. Lalu start. Oke. Selanjutnya, manuskrip detailnya. Nah, di sini. Di dalam manuskrip title, oke, kita buka dulu ya. Ini karena kita cuma ngasal ya Bapak Ibu sebentar. Oke. Di sini kita copy paste nama artikel kita, judul dari filenya. Bukan judul dari file, maaf, judul artikelnya. Nah, di sini ada tidak boleh lebih dari 100 kata. Oke. Terus selanjutnya abstrak. Nah, abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata, Bapak Ibu. Oke, kita copy abstraknya. Copy abstraknya, masukkan, pastekan, tenggih. This manuscript, your character careful not for standard keyboard. Nah, ini masalah kalau semisal kita tidak sesuai nih Bapak Ibu. Jadi nanti silakan benar-benar disesuaikan antara jurnal dan juga artikelnya Bapak Ibu. Ya, jangan lupa saat di submission, saat di homepage yang pertama kali kita harus lihat adalah full MN scope-nya gitu. Abstraknya sudah, select subject selection-nya, scope-nya kita, gitu ya. Manajemen bisa. Are you submitting your paper for specific special issues? Nah, kalau semisal Bapak Ibu gunakan ini untuk persyaratan gitu ya, persyaratan khusus jangan dimasukkan ke dalam special issues gitu. Jadi silakan Bapak Ibu masuk ke dalam regular issues. Jadi kita pilih no. Lalu data availability. Nah, I confirm understand term and share upon responsibility data. Oke. Di sini, iya. Nah, ini kalau semisal Bapak Ibu mau meng-share data Bapak Ibu, silahkan di sini nanti bisa dituliskan URL atau alamat yang bisa diakses oleh orang untuk mengakses datanya Bapak Ibu. Kalau tidak, kita bisa tulis NA atau not available. Copyright-nya, confirm that you have seen, read and understand publisher guideline. Oke, kita sudah mengkonfirmasi, kita sudah paham tentang author guideline-nya. Turun lagi, tinggal kita filenya ini kita upload nih Bapak Ibu. Kita upload filenya. Oke. Kita select filenya. Oh, that's fine. Oke, sebentar kita ulangi. Oke, kita choose. Nah, manuskrip detail with author detail. Jadi manuskrip yang mensertakan nama-nama autornya. Sudah terupload, tinggal kita confirm that we submit ethical guideline gitu nggih. Nah, di sini ini adalah pernyataan bahwa kita tidak menggunakan AI saat penulisan. AI yang dimaksud adalah ChatGPT dan lain-lain gitu.
Kita centang. Human participant, apakah include dengan human participant atau tidak? Kalau iya tinggal dicentang yes, kalau tidak tinggal kita pilih no. Confirm juga kalau partisipannya itu sudah memiliki izin atau kita sudah minta izin ke partisipan gitu. Confirm juga tentang acknowledgement-nya, lalu material, are you using material has been published before? Apakah Bapak Ibu menggunakan data-data yang sudah pernah publish sebelumnya? Nah, itu silahkan dituliskan. Lalu manuskrip word count. Oke, kita tuliskan manuskrip word count kita. Misal segitu, ya. Lalu kita next. Nah, selanjutnya keyword. Kita bisa copy paste nih Bapak Ibu. Kita copy paste. Kita copy. Kita copy keywordnya. Masukkan, lalu di enter. Gitu. Jadi Bapak Ibu copy paste lalu di enter. Nah, di sini classification-nya ini berdasarkan scope dari penelitiannya Bapak Ibu. Medicine science, social science, manajemen. Coba kita set ya Bapak Ibu. Manajemen, administration, manajemen. Terus di sini kita harus memilih minimal 3 ekonomi, Nah, misal seperti ini aja ya Bapak Ibu. Tinggal kita scroll kalau kita sudah centang 3. Scroll lalu di next. Oke, nah di sini author-autornya. Di sini kalau kita harus sesuaikan. Kalau kita ada 4 author, kita masukkan satu persatu sampai 4 gitu, oke. Di sini kita cek dulu, oke, Bima Masyadi, departemennya dia itu organisasinya dulu, oke. Kita harus kompletin Bapak Ibu. Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian universitas. Oke, departemennya adalah ekonomi. Kita cek ya. Author contribution. Nah, ini di setiap jurnal pasti ada yang namanya author contribution ini. Entah itu dalam bentukan pilihan kayak gini Bapak Ibu, kita harus centang, atau dalam bentuk sudah masuk ke dalam manuskrip. Itu kita harus perhatikan, ya. Untuk Bapak Ibu yang menjadi corresponding author dan juga author pertama, silahkan nanti Bapak Ibu bisa pilih untuk author contribution-nya dia lebih banyak gitu. Karena itu tergantung dengan nanti akan melihat dari penilaiannya juga gitu, nggih. Dan kalau untuk Bapak Ibu gunakan penilaian guru besar, biasanya memang harus menjadi author pertama dan corresponding author dengan author contribution yang lebih banyak gitu. Oke, apakah dia author yang membayar gitu, nggih? Silakan dipilih. Di-add-kan satu persatu emailnya. Oke, first name-nya, last name-nya. Oke, country region-nya. Indonesia. Per departemennya ekonomi. Universitas. Nah, universitasnya ini juga silakan disesuaikan nih Bapak Ibu. Universitasnya ini aja, oke. Nah, author contribution-nya juga disesuaikan. Dari author kedua ini apa? Ini author kedua ya. Nggih, betul Bapak. Ini author kedua. Oke, apakah dia nah Itu ini. author koresponden, author kontribusinya sama atau beda harusnya? Mungkin ada perbedaan gitu Bapak. Kalau semisal tadi di author pertama dia sebagai writing original draft, ini kalau di author kedua juga sebagai writing original draft itu diperbolehkan. Cuman mungkin nanti lebih banyak di author pertama kapasitasnya.
Jadi yang kita checklist itu lebih banyak di author pertama, kayak gitu. Tinggal kita centang-centang funding atau tidak, tinggal di done. Nah, jika sudah gitu guys, sudah komplit, tinggal do you or your co-author have any relevant financial non-financial interest? No, di sini kita menyatakan kita nggak punya konflik antar author, Bapak Ibu. Terus kita next. Ya, nah ini ada confirmation dulu. Kalau kita kelupaan mungkin gitu. Ternyata tadi saya baru memasukkan 3 ya Mbak Nifah, kurang. Nah, silahkan nanti di add atau edit. Kalau sudah benar cuma 2, tinggal yes I have. Nah, selanjutnya tunggu dulu. Di sini one moment, we're looking for the best price for you. Jadi jurnal akan mencarikan APC yang sesuai dengan yang Bapak Ibu masukkan. Nah, di sini ada nih Bapak Ibu, APC-nya segini, 2.600. Kalau Bapak Ibu setuju, bisa di next. Lalu dimasukkan building address-nya, alamat-alamat kita, gitu nggih. First name, William, last name, address line pertama, eh Yogyakarta, gitu nggih. Di sini banyak ini city-nya, passcode, email, kontak number-nya. Itu APC-nya nggak ada pilihannya, cuma segitu semua. Iya, Bapak, tidak ada pilihan. Jadi nanti jurnal yang akan memilihkan yang cocok APC untuk artikelnya Bapak Ibu itu berapa. Walaupun semisal nih kita di awal, kan kalau di Taylor and Francis itu kan kita bisa melihat APC dengan cara mengkalkulit apa yang kita, bukan kalkulatnya itu berdasarkan region dan juga tipikal artikel. Original research atau review gitu nggih. Nah, nanti mereka akan menampilkan APC. Kalau tapi ini beda, beda lagi. APC yang ditampilkan ini mungkin berdasarkan artikel atau manuskrip yang sudah kita upload tadi. Bapak dari jurnalnya, oh oke, dari jurnalnya ini ternyata menghargai sekian kayak gitu. Nah, itu yang akan kita bayarkan besok kalau semisal kita ACC gitu. Gitu-gitu Bapak. Atau kalau enggak, kita lihat dulu nih di dalam homepage-nya sebelum kita submit. Jurnal ini apakah ada pilihan open access dan close access? Kalau semisal ternyata di jurnal ini ada pilihan close access gitu nggih. Bapak Ibu sekarang bisa di next nih, kita isi dulu semuanya untuk building pembayarannya gitu nggih. Lalu setelah itu ternyata wah ternyata susah nih Mbak Hanifah. 2.600 kok ternyata susah gitu nggih. Bapak Ibu bisa mengajukan. Bapak Ibu bisa mengajukan apakah bisa kami meminta diskon gitu. Tapi dengan catatan kalau semisal sudah sampai di tahap ACC, jadi tinggal pembayaran sudah ACC, jurnalnya sudah um, approve dengan artikelnya Bapak Ibu gitu nggih. Bapak Ibu bisa mengajukan ke jurnalnya, boleh minta diskon atau tidak gitu. Kalau semisal dari jurnalnya, wah nggak bisa nih minta diskon, mau nggak kalau close access? Nah, itu bisa juga Bapak Ibu pertimbangkan penawarannya kayak gitu. Gitu nggih Bapak. City kotanya adalah biar enak kita bahasa Indonesia kan. Ah, oke, kode posnya aduh saya nggak tahu nih. Surel emang 575. Oke, surelnya kita pakai yang ini aja. Nah, kontaknya silahkan diisikan kontaknya. Nah, kita pilih dulu Indonesia. Indonesia plus 62 nih Bapak Ibu plus 62. Maka Malta, Maroko, Nepal, Belanda, Pakistan, Papua Nugini, Korea Selatan. Mana nih Indonesia nih? Misal seperti itu nggih. Nggak valid Bapak Ibu. Bentar. Oke, oke.
Ya, ya. Oke, kita bisa save. Oke, 201 555 01. Ya, 201 201 555 1053. Semisal gitu udah kita simpan. Ada kita cek dulu wilayah negaranya. Indo. Oke, kedua. Oke. Kita cek lagi, tinggal kita simpan. Oh, nggak bisa kita simpan ya Bapak Ibu. Yogyakarta. Hmm, tidak, kita pilih lagi. Jadi untuk submission ini kita benar-benar harus teliti ya Bapak Ibu. Silahkan diisi berdasarkan bagian-bagian yang sudah ada tanda merahnya. Hmm, tulis aja. Oke, terus kabupatennya. Hmm, bisa menyimpan ya, Ibu. Tinggal kita klik berikutnya. Oke, nah biasanya nanti Bapak Ibu kalau semisal, nah di sini ada pratinjau. Kita pratinjau, kita lihat dulu ya, jadi kayak kita preview dari detail naskahnya apakah sudah benar, judul dan lain-lain. Terus habis itu kita bersetuju membayar dengan 2.600 tidak termasuk PPN gitu ya. Paling nanti itu kenanya di 2.700-an mungkin ya Bapak Ibu. Kalau setuju tinggal kirim gitu. Udah selesai nanti. Selesai submit gitu. Kenapa kok nggak dikirim Mbak Anifah? Karena kan ini hanya coba-coba Bapak Ibu. Jadi ini hanya contoh gitu nggih. Nanti kalau Bapak Ibu sudah benar-benar siap submit dan ada kendala gitu nggih, mungkin bisa langsung dihubungi saya dan juga Mas Ipan, Mas Nopan gitu nggih. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu mengenai submission ini. Ada jurnal yang gratis nggak Bu Anifas? Waduh. Oke, kalau jurnal gratis ini nanti kita tergantung kebutuhannya Bapak. Kebutuhannya mau yang open access atau yang close access. Memang untuk pencarian jurnal itu kita harus telaten satu persatu lihat homepage-nya, apakah jurnal ini bisa gratis atau tidak, kayak gitu. Banyak jurnal open access yang gratis, tapi juga banyak jurnal gratis yang close access. Jadi jurnal gratis itu sebenarnya banyak open ataupun close, tapi memang kita harus pandai-pandai saat mencari. Begitu Bapak. Atau kalau semisal kita tidak gunakan untuk syarat tertentu gitu ya, mungkin kalau mau gratis dan baru coba-coba atau baru oke Mbak saya mau mencoba merasakan submit di Scopus gitu ya, kita bisa ambil jurnal-jurnal yang close access dulu gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau kita mau submit langsung buka jurnal yang bersangkutan, nggak perlu pakai Taylor and Francis ini bisa kan? Maksudnya Bapak? Kan kita nih punya link jurnal, langsung kan di situ ada submission, langsung di situ submission bisa kan? Bisa Nggak aja. harus Taylor Francis Group. Nggak harus. Karena kenapa kok kita ke Taylor and Francis? Karena untuk submission setnya lewat situ gitu. Berbeda kalau semisal Bapak Ibu sudah masuk ke homepage-nya, lalu di atas sudah langsung ada go to submission atau submit new manuscript. Nah, itu tinggal diklik aja gitu. Nanti tergantung jurnalnya mengarahkan kemana saat kita klik submit. Apakah langsung di membuat tadi register akun gitu ya, atau bisa langsung submit gitu, Bapak. Kalau Kogon memang diarahkan ke sini. Oke, kalau Kogen memang karena dia publishernya Taylor and Francis biasanya go to submission set dulu. Gitu. Ada pertanyaan lagi?
Izin bertanya, Bu. Silahkan Eh, Ibu. ya, yang alamat penagihan itu kita Mm-mm. alamat instansi atau alamat rumah kita? Boleh instansi, boleh alamat rumah. Tadi di saat Ya. kita menuliskan untuk billing tadi pembayaran, di paling atas itu ada pertanyaan, apakah alamat ini adalah alamat instansi atau alamat rumah? Kita bisa jawab yes kalau kita mau memasukkan alamat instansi, kita bisa jawab tidak kalau kita mau memasukkan alamat rumah. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Hanif. Sama-sama, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi mengenai submission ini? Mungkin saya akan kalau mengcompare tuh ada salah satu jurnal yang enak banget Bapak Ibu untuk submit. Namanya adalah Time Journal. Itu sangat enak. Kita tinggal upload, kirim, selesai. Tapi sama-sama menggunakan OJS. Time. Nah, untuk masuk ke homepage, saya mengingatkan sekali lagi, jangan pernah di-copy nama jurnalnya, lalu Bapak Ibu masukkan ke Google. Silahkan bisa Bapak Ibu lewat Scopus Content Coverage-nya, atau Bapak Ibu lewat Simago JR dengan mengcopy ISSN-nya. Nggih, jangan pernah di-copy paste lewat Google karena takutnya kita salah masuk homepage. Homepage-nya sama, namanya benar, tapi siapa tahu kalau ternyata itu homepage cloningan. Nah, itu kan sangat kita sayangkan ya Bapak Ibu. Ternyata kita udah masuk ke homepage cloningan, udah bayar berapa puluh juta gitu nggih, tidak terindeks Scopus. Nah, kalau di tem ini benar kayak punya Bapak tadi menyampaikan. Di sini tinggal ada tulisan submit paper. Tinggal kita klik. Nah, di sini tinggal kita masukkan first name-nya, lalu last name-nya, lalu email address-nya, lalu submit. Komen ini boleh diisi, boleh enggak, gitu. Ini komen maksudnya ini komen untuk editornya. Harapannya Bapak Ibu seperti apa, gitu. Nih, komen untuk editor seperti apa, kayak gitu. Itu opsional, boleh diisi, boleh enggak. Kita tunggu dulu. Ini Q1 tem. Tem ini sepertinya kuartal 1, Bapak coba kita lihat nih. Tem ini 51. 51. Ini Di 2 ya. kuartal inggih. Oke, kok lama nih Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Nah, nanti kalau untuk tem itu langkahnya tinggal ini kita masukkan first name, last name. Terus habis itu kita attach filenya. Kita up filenya. Nah, ini kita upload filenya. Lalu kalau sudah nanti akan ada tulisan oke, kita upload file, sudah selesai Bapak Ibu. Dia sudah tersubmit. Gitu. Itu enaknya tem. Gitu. Jadi untuk jurnal itu beda-beda cara submitnya. Ada yang Ini nggak ada jelimet. ininya APC-nya di sini. Ini sebentar Bapak, ini kayak sepertinya kok sedikit ada error. Saya buat dulu nggih. Kita lihat APC-nya. Kita masuk ke jurnalnya lagi. Review and Publisher. Untuk melihat APC, Instruction for Author. Oke, bukan ternyata nih Bapak Ibu. Kita ke home-nya dulu.
Untuk melihat APC itu juga tempatnya macam-macam ya Bapak Ibu. Ada langsung di homepage-nya, ada yang kita harus cari-cari dulu. Nah, di sini ada Open Access, Copyright, and APC. Kita klik. Sebetulnya ini sinyalnya sedikit jelek ini Bapak Ibu. Jadi sedikit lama processingnya. Dari Rumah Scopus ada yang sudah submit di sini. Ada Bapak beberapa. Ada. Ya, Dari biasanya kalau dari manajemen gitu kita arahkan ke sini. Time journal ini. Wah, ini sepertinya oke. APC. Link. Oh, bukan. Terus proses bentar, stop dulu. To cover the cost publication author manuscript. Nah, 800 euro. Betul, 800 euro. Berapa tuh? Ini 800 euro itu saya nggak tahu kalau per euro Bapak Ibu. €800, 15 juta. 15 juta Bapak Ibu. Itu tadi di kuartil 2. Time Journal. Nah, ini teknologi sebentar. Time Journal itu punya teknologi education and science. Manajemen. Oh, bukan. Time Journal. Teknologi education bukan manajemen. Negara mana Time Journal tuh? Ini itu sebenarnya Bapak. Euro, Eropa berarti. Nggih, Eropa. Karena ini sinyalnya entah ini sinyal saya yang jelek atau memang dari temnya homepage-nya agak kacau ini Bapak Ibu sebentar nggih. Karena sinyalnya juga Q3 ya. sepertinya ini Kuartil. sebentar. Chat score-nya 51. Q2. Ini Q2 Bapak. Aku. Tampilan awal seperti ini. Selamat datang atau selamat malam, terakhir malam di bagian teknik. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Sambil kita menunggu muter-muternya ini. Selamat malam, nanti Bapak Ibu, nama Bapak Ibu di sini muncul. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Dari Serbia nih Pak, Time Journal. Mbak, izin Oke. bertanya. Iya Ibu. Kalau cover letter itu apakah tiap jurnal apakah itu wajib tiap kita submit ke satu jurnal gitu? Tidak wajib. Itu nanti kita bisa melihat wajib atau tidaknya itu saat kita mensubmit. Jadi pilihan saat kita attach file tadi itu kan ada kategori filenya itu apa. Kalau Bapak Ibu klik kita lihat yang ada tanda bintangnya itu apa aja. Kalau cuman manuskrip kayak tadi kita submit di Kogen itu kan yang ada tanda bintangnya hanya manuskrip. Berarti kita hanya wajib mengisikan tentang manuskripnya. Tapi kalau semisal nanti saat Bapak Ibu klik filenya, klik saat upload file, ada beberapa tanda merah. Nah, itu salah satunya adalah submission, bukan supplementary file. Nah, itu adalah isinya tentang cover letter ini. Gitu. Jadi nanti tergantung dalam jurnalnya. Sama juga dengan tem. Tem itu juga hanya satu file yang kita attach atau hanya ada satu file yang kita upload. Gitu. Jadi nanti tergantung jurnalnya. Ada yang harus menyertakan, ada yang tidak. Gitu. Tergantung komplit saat kita meng-attach file. Apa saja yang harus dikompliti kayak gitu. Begitu Ibu.
Oke, baik, terima kasih Mbak. Oke, biasanya itu juga tertera di author guideline-nya Bapak Ibu. Kita harus mengupload apa saja atau eh, diperlukan supplementary file apa saja. Itu ada di author guideline-nya. Boleh Bapak Ibu nanti baca dengan teliti di bagian author guideline-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Bu Mbak, Hanifah, Sebentar. iya, Siapa dulu nih? Ibu Ingrid dulu atau Ibu Krisnawati dulu? silakan Bu Krisna dulu. oke. Terima Gimana, kasih, Ibu? Mbak. Eh, ini kan tadi tahap-tahap itu kan banyak tadi ya, Mbak ya. Apakah Iya, tahap-tahap itu untuk semua jurnal itu sama? tidak. Tahap-tahap itu semua jurnal berbeda. Jadi ini saya hanya memberikan contoh satu jurnal yang mudah, satu jurnal yang sedang. Itu. Jadi nanti untuk tahapannya setiap jurnal itu pasti berbeda. Dan setiap jurnal itu mungkin nggak semua jurnal lewat OJS, nggak semua jurnal lewat eh, register, harus login register dulu itu nggak semua jurnal seperti itu. Ada yang cuman nanti di dalam instruction for author itu menuliskan silahkan kirim manuskrip ke email ini. Nah, submitnya cuman kayak gitu tuh juga ada Bapak Ibu. Jadi kita hanya kayak ngirim email. Itu juga ada. Jadi perlakuan setiap jurnal itu berbeda-beda. Gitu, Hmm. tergantung nanti dalam jurnal tujuannya Bapak Ibu. Begitu Ibu Krisnawati. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Bagaimana Ibu Ingrid? Izin bertanya, Bu Hanifah, dari yang pengalaman-pengalaman yang berhasil submit, Ha-ha. bisakah kami dapat arahan yang jurnal-jurnal yang mudah untuk kita diterima gitu? Misalnya kan kita dari sisi medis gitu, yang tentang kopi, Oke, kulit. Nah, oke. itu kira-kira jurnal apa gitu yang bisa nerima dan Oke. nggak dipersulit? Terima kasih. Ya, Ibu Ingrid, dari alumni-alumni kita, Bapak Ibu, yang sudah submit, itu sebenarnya sudah kita rangkum ke dalam salah satu website kami, yang namanya Rumah Scopus Foundation ini. Cuman sepertinya belum semua scoop ada, nggih, Bapak Ibu, karena juga masih proses. Silahkan nanti bisa Bapak Ibu juga cari, bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari referensi jurnal tujuan. Ada di kolom referensi paper ini. Untuk alamatnya ada di rumahscopusfoundation.com. Nah, di referensi paper ini, kalau Bapak Ibu scroll, ada beberapa jurnal, ini jurnal-jurnal yang sudah terbit beserta dengan kita di sini menginfokan dari APC-nya, lalu nama jurnalnya, kuartil berapa gitu, nggih. Tinggal silakan Bapak Ibu scroll cari yang sesuai, dilihat dari skupnya ini internasional. Nah, Al-Hikam, Pranata, gitu nggih. Terus ini ada microbiology, civil engineering, gitu. Kalau untuk saya mengatakan jurnal ini bagus, terbitnya cepat, nah itu saya kurang bisa Bapak Ibu, karena perlakuan jurnal itu kan berbeda-beda nggih. Nah, kalau semisal Bapak Ibu menanyakan referensi dari alumni, nah itu bisa dilihat dari sini. Ini adalah jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan para alumni gitu. Tapi nggih karena ini masih proses pengembangan, masih proses pemasukan data gitu nggih, karena belum semua masuk, baru sedikit Bapak Ibu gitu. Begitu Ibu Ingrid. Siap, terima kasih Bu Hanifah. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke. Jadi Bapak Ibu jangan pernah, oke, Bapak Bambang sudah raise hand. Bagaimana Pak? Eh, Mbak Nifa, Nggih, saya itu kemarin di jurnal tapi nggak pakai UJS, Mbak Nifa. lewatnya apa Pak? Jurnalnya ini, saya Boleh boleh share saya screen? screen. Boleh. Ya. Nggih, silakan. eh Dulu waktu S3 itu, saya di mana ya? Oke. Di sini, Mbak. Saya mau tanya, jurnal ini masih amanah, Mbak? Coba diklik nama jurnalnya itu yang Yang ketiga ini, Mbak. oke, kita bisa langsung ke jurnalnya aja, Pak. Perspektif, bukan. Bisa diklik ini nama nggih niku. Kita klik coba diklik dulu.
Terus kita, nah, ke perpek- perspektif, perspektivity Nauki. Bisa di copy, Pak. Silahkan di copy dulu nama jurnalnya. Heeh. Ini ke Scopus ya, Pak? Ya, Oke, bisa buka scopus.com. Oke, Bapak bisa pakai yang search, yang tengah. Bukan di situ, Bapak. Search yang ini atas-atas. oh ini. Oke. Oke, lalu subjek areanya diganti title. Title, oke. Kita pastekan. Silahkan, oke, define search. Nah, masih aktif itu, Pak. Coba diklik untuk search detailnya. Dia ada di key 2. Boleh Soal diklik di detail. sini. Yang Ini, mana, Mbak? diklik nama jurnalnya. Nih, Perspectivity, nggih. Perspektif ya, oke. Naoki I. Ini jurnal tentang apa, Bapak? Oke, dia masih terindeks, masih bagus. Scopus content coverage-nya juga coba dilihat. mana, Mbak? Scopus content coverage. Oh ini. Iya. Nah, aman, masih aman, Bapak. Jurnalnya juga Oh, masih aktif. tapi ini, Mbak, ya apa kita main email, Mbak, ini, Mbak, nggak pakai Jadi OJS. tinggal langsung email aja gitu, nggih, Pak. Iya, Wah, itu malah lebih enak. Nggih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada jurnal yang memang cara submitnya seperti itu juga ada. Gitu. itu aku kan kemarin dibantu teman saya ya, Mbak, ya. Saya bingung Nggih. ya, caranya submit lewat sini itu emailnya di mana ya letaknya, Mbak, ya? Oke, Bapak harus ke homepage-nya dulu. Silahkan klik nama jumlah dokumennya ini, Bapak. Jumlah dokumen publish yang di bawah. Di bawah. Oke, dokumen publish. Ada Ini ya, 100 ya, boleh diklik. Lalu kita sebentar view at publisher. View view. at oke, view at publisher. Turun ke bawah, scroll dikit. View at publisher. Op, op, op. Oh ini. Nggih, di tengah, nggih. Kita bisa enggak? Oke. Kita bisa klik ini, Pak, kiri atas ini. Ini jurnalnya bisa dibahasa Inggriskan dulu mungkin. Bapak klik kanan di bagian blank text. Bagian kanan, Mbak, ya. Oke, klik kanan mawon di bagian yang Oh, putih-putih kosong, nggih. Lalu terjemahkan ke Indonesia. Oke, di sini mungkin bisa diklik prospek sains dan pendidikan. oh ini. Ikut diklik. Nah, ini udah masuk ke dalam homepage-nya nih, Pak. Bahasa Indonesiain lagi. Kita tinggal cari untuk, nah ini. Oke, di bagian kontak ini, Pak. Bisa diklik kontak ini. Oke, nah ini sudah ada nama alamat jurnalnya dan juga nomornya. Kalau mau menanyakan atau mau mengkontak jurnalnya. Oh, nanti emailnya ke sini, Mbak, ya. Betul, betul. Oh, Mbak, aku mau tanya APC-nya sekarang berapa itu gimana, Mbak, ya? Cara lihat. Naik ke atas, Bapak naik ke atas. Ada di, coba di back dulu. Back dulu, kembali dulu, back. Oke. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Bapak boleh klik yang ini, Pak. Ada tulisan dalam bahasa Inggris. Nggih, niku. Ada di dalam financing Financing. atas, nggih. Oh, ini. Iya, iya, ketemu. Nggih, sudah. Oke. Oke, turun, 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 turun. Author fees. Nah, ini, author fees ini. Kemudian paying service application. 3.500 ruble per pix. Ya, atau kalau enggak ini nggih. Coba di
rupiah. Nggih, rupiah. Rusian. Paling atas Bapak. Oh, ini. Mm-mm. Diklik mawon. Turun ke bawah. Tadi jumlahnya berapa? Bisa diganti dulu. 300 berapa tadi? 300, 3.500 nggih. Diganti 3.500. 716.000 per halaman. Oh, hitungannya per halaman, Mbak ya? Nggih, per halaman karena tadi 3.500 rubles per page. Jadi per halaman hitungannya. Katakanlah 10 halaman berarti 7 7 juta. juta. Nggih. Nggih. Iya, Ini iya. hampir sama dengan jurnal HTS yang dari Afrika, Bapak Ibu. Bukan HTS, salah. AOSIS kalau nggak salah. Itu juga hitungannya per page. Jadi Hmm. silakan nanti kalau Bapak Ibu melihat APC, dilihat dulu. Itu per satu manuskrip atau per page. Gitu. Cirinya apa tuh? Gimana? Ciri Ciri per page atau sudah nanti sudah ada di author guide, bukan di author fees-nya nanti sudah tertuliskan. Boleh kembali tadi Pak ke tab sebelumnya, tab sampingnya, Baiklah ya. tab atas, tab sampingnya ini. Oke. Nggih, sampai sebelah Yang kiri. Nggih, yang betul. Nah, ini Bapak Hasbi. Di sini ada tulisannya 3.500 rubles per page. Jadi di sini dia sudah langsung menekankan kalau biaya ini untuk per satu halaman. Gitu. kalau mau lihat permisi Mbak Hanifah mau lihat template Mbak Hanifah. Historinya, coba naik ke atas. Ada di bagian archive, Apa Mbak? archive. Oh ini. Nggih. Lalu bisa, ini 2024 di sebelah sini Pak, maaf, atas ini. Ada 24, naik. Nggih. Nah ini 24, nggih, bisa diklik. Itu dia ada berapa nih Pak? Berapa issues? Oh, cuma dikit nggih. Dia hanya menerbitkan dikit nih. Coba Bapak scroll ke bawah. Oke. Coba kalau di full PDF ada 6 volume. Coba kalau salah satu di full PDF, klik. Mm-mm. Dia hanya 6 volume, 6 penerbitan berarti ya. Atau Masih aman tak Mbak? masih aman. Coba scroll ke bawah. Ini 6 volume atau bagaimana? Takutnya nanti kalau di sini ada banyak jurnal. Oke. Sepertinya banyak jurnal nih Bapak Ibu nggih. Karena ini sudah dalam bentuk dibukukan sepertinya nggih. Mm-mm. Karena ada tulisan ISSN. Gitu. Kalau dilihat dari berapa banyaknya memang ada di Scopus Content Coverage tadi. Itu per tahunnya berarti segitu. 100 berapa tadi nggih, Pak? Ke Itu. mana ini Mbak? Saya back ya. Di Scopus, tab sampingnya, tab sampingnya. Nggih. Terus back lagi. Nah, ini ada 134 dokumen. Itu yang diterbitkan selama 2025. Gitu. Baru 134. Kalau mau di-compare dengan tahun sebelumnya bisa di back. Mm-mm. Bu Hanifah, kalau Iya, Bapak. konten coverage-nya cuma sampai 2024 berarti 2025 dia belum ada, berarti itu masalah ya, discontinue. Bermasalah, jangan, nggih, jangan pilih itu karena ini sudah 2025 aja udah akhir nggih Bapak Ibu. Jadi Iya, kalau iya. Bapak Ibu menemukan gitu nggih, 2025 kok dia belum update, 2024 kok dia belum update gitu nggih. Silakan Terus ditinggalkan. ada kemungkinan nggak dia akan continue lagi kalau Ada, sudah discontinue? Ada kemungkinan bisa. ada. Jadi kalau semisal Bapak Ibu menemukan jurnal discontinue, ada kemungkinan nggak lagi dia masuk ke Scopus? Ada kemungkinan, cuman kita nggak tahu kapan. Gitu. Pokoknya dilihat aja ya konten coverage-nya. Pokoknya kalau nggak ada udah jangan submit ke situ ya. Betul. Kalau ini berarti masih ada Mbak Nifah. Nggih, 2025 masih ada. ya. Masih aman, Bapak. Kalau ini dibuat kayak kenaikan pangkat apa Mbak? Istilahnya Mbak? Kayak guru besar itu? Guru besar, nggih. SJR-nya kurang dikit nih, Pak. 1,5. Oh, kurang Nggih. Mbak ya. Nggih, kurang dikit. Oke. Ada pertanyaan lagi? Aman, Berarti Bapak? Ini Ki berapa? Ki 1? Ini tadi kuartil 2. Oh, 61 kalau nggak salahnya, Pak.
Di mana, Mbak? Ini kuartil 2. Di mana, Mbak? Lihatnya di mana, Mbak? Side score, side score, side score. Side score ini. Bawah nggih. Side score ada Oh, tulisan Cita score nggih. oh ini. Nggih, terus tinggal di scroll lagi ke bawah. Scroll lagi. Nah, ada 63 nih, 63 RD. Berarti ada di 63 itu kuartil 2 gitu. Tapi keterangannya kuartil 3 sekarang, Mbak. Ya, kalau di Scopus memang dia nggak akan menunjukkan tulisan Q1, Q2, Q3, Q4. Dia menunjukkan persentase dengan persentilnya itu. 63, 20, 14. Nah, kalau kayak gitu kita ambil yang paling tinggi, 63. Kalau prosentil kita bisa mengindikasi dari 100 dibagi 4. 0 sampai 24 itu kuartil 4, 25 sampai 49 itu kuartil 3, 50 sampai 74 kuartil 2, sisanya 75 sampai 99 kuartil 1. Gitu. Oh, Gitu, Bapak. siap, siap, siap. Ada pertanyaan lain? Oke. Ini berarti saya untuk template-nya itu ya, apa, dilihat Di template-nya berarti homepage-nya, di homepage-nya. yang mana, Mbak ya? Homepage itu yang tadi. Yang ada jurnalnya itu di PDF. Nggih, nggih, nggih. Di PDF to Word gitu tuh, Mbak, caranya, Mbak. Enggak. Jadi gini, kalau untuk template, kalau jurnal tidak menyediakan, Bapak Ibu tidak usah mencari-cari. Jadi kita masuk ke instruction for author atau author guideline gitu, nggih. Kalau ada homepage atau maaf, ada Word yang bisa kita download, berarti itu template. Tapi kalau nggak ada Word yang bisa kita download, Bapak Ibu nggak usah masuk ke archive, terus mendownload dari jurnal-jurnal yang sudah publish. Nggak usah, nggak perlu. Karena template untuk submit dan publish itu beda, gitu. Oh. Ini berarti nggak ada template-nya tuh, Mbak ini. Sepertinya nggak ada. Bisa di cross check lagi ke homepage-nya. Lupa, Mbak. Tadi mana ya? Saya biar Homepage-nya itu kayaknya harus buka lagi nih Pak, turun ke bawah. Scopus Content Coverage. Scopus. Yang mana, Mbak? Naik, naik, naik. Scopus Content Coverage. Oh iya, ada. Heeh. Nah, lalu ada pertanyaan nih dari Ibu Nia. Kenapa kok Scopus Content Coverage-nya maaf, jumlah dokumennya nggak bisa diklik, ngoten nggih Ibu. Nah, biasanya kalau nggak bisa diklik itu karena akun yang kita gunakan belum lisensi. Maaf, bukan Ibu Nia, Ibu Inah, mohon maaf. Jadi kalau semisal nih, ini Bapak Bambang ini menggunakan akun lisensi. Jadi kita bisa klik. Boleh Bapak klik salah satu dokumennya Ini di ya. dokumen publish. Heeh. Nah, itu kita bisa klik kalau kita menggunakan akun lisensi. Tapi kalau kita menggunakan akun akun basic gitu nggih, itu kita hanya bisa melihat berapa jumlah terbitan per tahun tanpa bisa mengklik gitu. Tinggal di view at publisher, Bapak. Oke. View at publisher. View and Publisher. Di sebelah Nggih. mana ya? Turun dikit. Oke, siap. Oh Nah, ya. ini tengah, nggih. Tinggal di tadi kayak tadi bahasa Indonesia kan dulu, klik kanan. Nggih. Terus diklik prospek sains dan pendidikan. Science and Publishing. Di sebelah mana, Mbak? Atas kiri prospek sains Oh ya, dan sorry. pendidikan. Ya, ya. Nggih. Terus in English, biar enak, in English. Oke. Ya, terus di dalam bentar, naik dulu Bapak. Ethnic preview, financing bukan. Etnik, coba etik, maaf, etik submission. Oke, ini bukan ke submission, Bapak. Coba submission atas. Nah, ini. Oke, nggak ada kayaknya. Coba turun lagi, turun lagi. Materials provide. Nah, ini ada download apa nih? Author contribution. Oh, bukan. Jadi di sini nggak ada template-nya kayaknya, Pak. Text of ya, oke, text of artikelnya. Nah, di sini nanti Proses silakan artikel. dibaca rinci, nggih. Nanti kalau ada tulisan biru-biru nanti bisa dilihat itu untuk apa. Ini Itu nggak kalau ada, Mbak ya berarti? kayaknya nggak ada, Bapak. Hanya Oke. author guideline-nya saja, gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bapak. Gimana, Bapak Hasbi?
Boleh nama jurnalnya lebih murah itu ya biayanya? Ini tadi mungkin bisa di-share nggih Bapak Bambang untuk jurnalnya tadi. Pak Bambang di-share. Mm-mm. Kita bisa Soalnya cuma copy 10 halaman, 10 kali berapa tadi? 300, 700.000. 700.000. Ya, mungkin Oke, Pak Bambang bisa copy nama jurnalnya terus dimasukkan oke. ke grup WA nggih. Oh, siap. Nggih. Tadi, ya, sekarang tak. Nggih, ngopinya lewat Scopus mawon nggih Bapak. Jadi Bapak buka Scopus, Jadi, terus nama ini Mbak, jurnal yang nanti di takut Scopus. salah saya nanti Nggih, kopinya. nggih. Keren lah, Pak Bambang, keren. Ya. Sorry, saya dulu nggak Publish. ngerti apa-apa. Jadi asal dibantu gitu. Nggak apa-apa Pak. Kita juga baru proses belajar ini, sama-sama belajar Bapak Ibu. Nggih. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini sesi terakhir gitu ya Bapak Ibu, pasti saya dan Mas Novan akan menunggu kabar dari Bapak Ibu, kabar untuk Mbak Hanifah bantuin submit, Mbak Hanifah cek Turnitin. Nah, silahkan jangan lupa kalau mau cek Turnitin, silahkan kirimkan ke saya ataupun Mas Novan. Jika ada Bapak Ibu yang menghubungi kami atau chat kami, Mas Novan ataupun saya, dan belum kami balas, bisa di follow up nih Bapak Ibu, silahkan bisa dicatkan kembali. Takutnya ada chat-chat yang tertimbun gitu. Itu akun Grammarly tolong dikirim lagi ke grup bukan itu? Oh, untuk beli, tempat Ya. untuk beli. Oke, siap. Nanti saya kirimkan ulang. Mungkin karena ini pertemuan terakhir, Bapak Ibu, bolehkah saya meminta kritik dan saran dari Bapak Ibu dari pertemuan 1 sampai 8 gitu, nggih. Mungkin dari bagaimana saya dan Mas Novan membawakan materi atau bagaimana saya dan Mas Novan menyampaikan di Zoom ini gitu. Monggo dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin Oke, menyampaikan terima kritik kasih dan sarannya. dari saya Bu Hanifah. Boleh Bapak Hasbi silahkan. Pertama ucapan terima kasih atas segala ya apa ya memberi pengalaman ya sehingga saya banyak tahu dari kegiatan ini. Yang kedua mungkin ya sebagai saran atau perbaikan ke depan. Oke. Kegiatannya seminggu ini terlalu cepat ya 2 hari sekali, hampir 3 hari sekali. Jadi kita belum beres tugas ini udah harus tugas. Jadi target submit seharusnya kan sudah selesai semua ya. Ternyata masih Oke. ada yang belum selesai meskipun kita harus kemarin beberapa yang begadang menyelesaikan ini. Ternyata memang kendalanya di Grammarly belum kita selesaikan. Ya mudah-mudahan seminggu sekali biar ada persiapan. Biar ada waktu Ya, untuk mencoba gitu gitu tugasnya Pak. untuk ya tugasnya untuk disempurnakan dan semacam Oke. itu yang pertama. Yang Oke. kedua ya ini kan video memang di Scopus ini sudah ada semua ya lengkap video-videonya dan kita juga sudah pelajari semuanya. Tinggal bagaimana kan implementasinya itu ya. Baik, betul. Nah implementasi ini memang perlu dukungan, perlu motivasi dan Halo, Bu. ya perlu itulah segala macam. Ini Oke. Bu Saya juga Mahasiswi mohon kampus. juga Ya. kerjasamanya. Tadi Oke. Itu bahas aja tentang mungkin. GLS, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Hasbi. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, dari Ibu Krisnawati mungkin mau menyampaikan kritik dan saran untuk kami. Bagaimana? Ada perwakilan dari ibu-ibu? Oke, kalau tidak ada Sangat mungkin gimana Ibu Ingrid? Ya, sangat bermanfaat ya, dan Bu Hanifah juga telaten mengulang pelan-pelan. Itu kami berterima kasih sekali. Sama-sama Jadi Ibu. program ini sangat bermanfaat ya kalau menurut saya, terutama juga kalau yang memang belum mengerti Mendeley dan lain-lain ya kita telat atau gitu. Saya ikut ini sebelum kita mengerjakan tesis atau disertasi. Jadi benar-benar jadi tercerahkan memang. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ingrid. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin saran dan Ya, kritik untuk ada kami. Bu saran tuh Bu. Gimana Terima Ibu kasih. Nur? Kalau saya untuk penyampaian materinya oke, juga dipahami. Betul sangat membantu. Kekurangan saya ya kali ya. Ketika saya target sesuai dengan materi,
saya nggak bisa karena rentang waktunya 2 hari, 2 hari, 2 hari, ya nggak terkejar lah. Jadi mungkin perlu ya kali seperti yang disampaikan Bapak tadi seminggu atau apa ya kalau misalnya yang pertama kan bisa karena materinya masih agak mudah Hmm. untuk pertemuan pertama, yang kedua masih bisa diikuti, tapi pas untuk materi yang agak sulit itu mestinya rentangnya 1 minggu kemudian, 1 minggu kemudian. Sehingga kalau seperti ini jadinya kan harus menonton ulang materinya. Nah, sekalian saya bertanya ya, Bu, bahwa kalau sudah selesai, ini kan sudah selesai malam nih. Terus video rekaman ini nggak akan terhapus kan? Tidak akan Sampai Ibu, tidak akan terhapus. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu Nurhayati. Ada lagi dari Bapak Ibu ingin mau menyampaikan sesuatu hal mungkin atau ada yang mau Hanifah, ditanyakan? Enggak, Bapak saya, Wahyudi. saya ingin ya ya terima kasih. Barangkali saya juga menyambung dari Bu Nur Hayati ya. Enggak. Jadi dikarenakan beberapa kesibukan, jadi saya sebetulnya menyempatkan untuk online ini ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Tapi pada kenyataannya keteteran, Mbak. Kita tadi keterbatasan waktu. Nah, barangkali saya bisa minta sesuatu ya. Setelah ini berakhir, saya coba review lagi beberapa hampir semua video yang ada. Kemudian saya Enggak. memulai untuk menyusun dari A sampai Z ya, sehingga barangkali nanti udah mendekati draft untuk apa namanya final begitu ya. Nah kira-kira masih ada bimbingan nggak, Pak? Maksudnya untuk konsultasi pasca kegiatan ini berakhir. Karena Oke. terus terang untuk waktu yang relatif singkat ini agak keteteran gitu. Sampai dengan submit nanti barangkali ya Mbak Hanifah ya. Nggih, Terima kasih Bapak Mbak. Wahyudi. Siap, Bapak. Oke, untuk Bapak Ibu jangan khawatir, nggih. Setelah ini akan ada sesi konsul secara online 3 bulan. Jadi Bapak Ibu masih bisa berkonsultasi dengan saya dan Mas Novan secara online 3 bulan gitu. Jadi kita bisa WA, Mbak Nifah, em, saya baru ada waktu untuk membuat anatomi, boleh direview. Nah, itu silahkan bisa langsung hubungi saya ataupun Mas Novan atau bisa lewat grup WA. Begitu nggih Bapak Wahyudi, masih ada waktu 3 bulan. Sore atau Iya, malam iya. bebas. Bebas Bapak, nggih. Tapi mungkin kalau mohon maaf karena kami juga mengampu offline, nggih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau di Jumat Sabtu Minggu kami terlalu slow respon, mohon dimaafkan karena biasanya offline itu ada di Jumat Sabtu Minggu gitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau Mbak Kita Nifah? solusi Nggih, Turabian kemarin nggih. error Pak Itu Novan. Rabian. Oke. Aduh, memang ternyata di laptop saya juga, Bapak. Saya setelah mencoba error gitu, nggih. Saya nggak tahu itu error memang dari stylenya atau bagaimana. Saya juga kurang paham. Mungkin kalau semisal memang dari jurnalnya Bapak meminta untuk Turabian, kita bisa ubah di endingnya, gitu. Jadi Maksudnya di endingnya dulu. di endingnya, jadi kita finalisasi dulu semuanya, kita Mhm. selesaikan semuanya dulu, baru kita ubah stylenya. Kan ngubahnya tinggal klik gitu kan Pak. Kalau udah pakai Mendeley kan tinggal klik style di Mendeley, klik kita masukkan Turabian, terus kita Baru apply langsung gitu. submit. Nggih, nggih. Baru nanti kita save, kita submit gitu. Tapi kalau dari masih proses dan itu harus di cross check kembali nggih Pak di dalam jurnal tujuannya memang menggunakan Turabian atau tidak Iya, gitu. memang menggunakan Turabian. Memang menggunakan Turabian. Baik, 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 baik. Kita insya Allah saya mau submit di situ di Ulumuna. Oke, siap. Ulumuna Bapak. Ulumuna Win Nggih. Mataram. Oh, nggih. Itu Turabian, betul, betul, betul. Ya Nggih. benar Turabian. Atau Iya. bisa nggak diganti yang mirip dengan Turabian itu kan psikologi ya yang footnote itu. Itu biasanya memang harus sesuai dengan style yang Iya, jurnal nggak bisa ya yang mirip-mirip. nggih, nggih. Nggih, memang Terus harus nanti mensiasati bahwa kan kalau footnote itu kan pasti nanti turnitinya kan besar ya karena memang ada nggih, nama judul, ada nama itu nggih, gimana nanti cara nggih. turniti? Nah, itu biasanya kami exclude Bapak. Jadi tidak include Hmm. kami Oh ya cek di exclude kan gitu. ya nanti Iya, sama. kita bisa exclude kan gitu. Pokoknya itu fasilitas ya turnitin ya. Betul, betul, betul. Terima Fasilitas kasih. Bapak. Sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada. Dari Mas Novan, apakah ada yang ingin disampaikan, Mas Novan? Oke, terima kasih Mbak Nifah. Nah, tadi sedikit Bapak dan Ibu untuk
pemaparan proses submission begitu nggih. Nah, ini mungkin karena menjadi sesi terakhir dan saya akan tetap ingin menjaga menyala api semangat Bapak dan Ibu untuk menulis paper. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk berkunjung ke negara yang tidak lebih maju dari Indonesia. Gitu nggih. Jadi kalau Bapak Ibu masih kurang yakin gitu nggih. Memang bisa Mas nulis paper itu 1 hari 1 paper gitu nggih. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ke negara Pakistan, salah satu negara yang mungkin tidak terlalu maju dari Indonesia, isinya cuma perang-perang saja di sana. Nah, saya akan mengajak ke salah satu universitas terbaik di sana. Di sini namanya adalah Quaid-i-Azam University. Ada 5.000 sekian autor dan punya 27.000 dokumen atau paper, yang berarti kan masing-masing ada sekitar satu dosen atau satu orang punya 5-6 paper kan begitu. Tapi saya tidak akan promosi kampusnya, saya akan melihatkan grafik salah satu orang terbaik dalam dunia publikasi ya, salah satu. Ini yang saya temukan. Ini kita bicara satu orang Bapak dan Ibu, bukan satu lembaga. Satu orang punya paper sejumlah 2.756. Ini satu orang, bukan satu paper. Pak Jo saja itu hanya 47 papernya. Bapak Tasawar Hayat ini punya 2.756 paper, Bapak dan Ibu. Tapi saya tidak bicara masalah jumlah, kalau jumlah ya itu nek sendiri. Tapi ini yang membuat saya semangat itu bukan karena dia punya banyak paper, tapi ini grafiknya ini loh Bapak dan Ibu. Grafik ini kan memberikan metrik jumlah dokumen beliau dari tahun ke tahun berapa, kan begitu. Kita bisa bersama lihat grafik tertingginya. Nah, 1 tahun ada berapa hari Bapak dan Ibu? 1 tahun ada berapa hari? Dia Halo? Sehari hiji itu. 65. 1 tahun kurang lebih 1 tahun kan 365 hari nggih. 1 tahun 365 hari. Beliau Bapak Tasawar Hayat ini dia bisa mempublikasikan paper itu 379 pada tahun 2017. Berarti kan lebih. 1 hari bisa 1-2 paper. Itu. Ini bukan kita bicara masalah paper, ini paper yang sudah publish. Jadi bukan hanya bicara manuskrip, tapi paper yang publish. Kalau Pak Jo kan bilang 1 hari 1 paper jadi, oke, bisa. Tapi beliau ini bisa nulis 1 hari 1 paper yang publish gitu. Dan ini tidak hanya setahun, tahun berikutnya masih sama, masih konsisten 1 hari 1 paper publish gitu. Nah sampai dan tahun-tahun berikutnya sudah mulai berkurang, mungkin sudah dimarahi istrinya karena tidak mengurusi keluarga dan seterusnya, isinya paper terus mungkin gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Di sini saya yakin tidak 100% semua paper beliau. Jadi memang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dalam dunia publikasi itu bukannya kita berlomba-lomba banyak-banyak paper itu bukan, tapi di sini sangat kami sarankan untuk berkolaborasi Bapak dan Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini mungkin ada bidang yang sama, boleh saling kolaborasi, saling join antar paper gitu. Bapak nanti paper 1, Ibu paper 2, bolak-balik jadi penulis pertama, kedua, dan seterusnya. Kolaborasi Bapak dan Ibu. Itu dalam dunia publikasi sangat penting. Karena kalau semakin banyak autor dalam paper itu mungkin juga bisa dalam artian membantu. Mungkin bukan bantu nulis, bantu material gitu nggih. Iuran juga boleh, silakan. Masing-masing 5 juta pun bisa kekumpul 50 juta kalau ada 10 orang kan gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Pentingnya kolaborasi. Jadi kami berani bilang 1 hari 1 paper karena ada orang yang bisa membuktikan bahwa 1 hari 1 paper yang publish. Tidak hanya paper tapi papernya publish, itu loh Bapak dan Ibu. Itu nggih. Saya bicara masalah data di sini. Jadi tidak mengada-ngada, ini datanya silahkan Bapak Ibu akses, kalau sudah punya akun lisensi, cari saja orangnya,
Namanya adalah Tasawwur Hayat. Nah, ini salah satu autor yang menurut saya yang terbaik. Mungkin banyak yang terbaik-terbaik lain, tapi memang saya lihat metriknya, historinya itu keren sekali. Ini loh, dari awal gini-gini tiba-tiba ceklek. Wah, 379. Ini bukannya saya iri, tapi memotivasi. Lebih untuk, bisa loh, ada loh orang yang kayak gitu. Itu Bapak dan Ibu. Itu oke. Itu sedikit tambahan semangat dari kami supaya Bapak Ibu tetap menulis paper. Sekalipun Bapak Ibu malam hari ini sudah submit papernya, jangan berhenti. Jangan berhenti, silakan lanjut. Tulis paper berikutnya, submit paper, lupakan, tulis paper berikutnya, submit lagi, lupakan lagi terus. Produksi paper, Bapak dan Ibu. Itu. Jadi kami memang sangat menyarankan kalau bisa jangan hanya satu paper kita tunggu. Kalau satu paper kita tunggu dan dapat balasannya menyakitkan, wah nggak enak. Rasanya dunia itu gelap kan begitu, Bapak Ibu. Itu nggih. Untuk terakhir, sama seperti yang Mbak Hanifah sampaikan, Bapak dan Ibu, 8 sesi adalah acara formalnya, tapi silakan Bapak Ibu masih bisa berkomunikasi dengan kami selama 3 bulan ke depan, gitu. Nanti kalaupun bisa WA ataupun dari WA Group nggak ada masalah, silakan. Dan untuk video materi ataupun video record setiap sesi ini bisa Bapak Ibu tetap akses kapanpun dan dimanapun. Selama Rumah Scopus masih berdiri, silahkan dimanfaatkan. Silakan dimanfaatkan kalau Bapak Ibu mungkin hari ini sibuk, longgarnya mungkin besok atau mungkin kapan gitu, silakan dilihat kapanpun dan dimanapun, boleh senyaman Bapak Ibu. Kalau mungkin ada waktu me time-nya atau mungkin ada waktu untuk menulis tuh kadang harus menyendiri, nah itu silahkan, boleh diakses kapanpun dan dimanapun. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Terakhir, saya mewakili Pak Jo dan Rumah Scopus Indonesia memohon maaf kalau mungkin ada salah kata dari kami, kurang dalam pelayanan gitu. Sama-sama masih berkembang, Bapak Ibu, kami juga masih belajar di sini, tapi tetap tujuan utama kita untuk menaklukkan Scopus. Begitu nih Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Kalau mungkin Bapak Ibu main-main ke Jogja gitu boleh. Selain mampir Malioboro, main Rumah Scopus. Cari aja Rumah Scopus Pusat. Itu di lereng Merapi, Bapak Ibu. Lereng kaki Gunung Merapi, Turi, Sleman, Yogyakarta. Monggo. Kalau memang ada waktu, boleh mampir ke kami. Gitu nggih. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Untuk menutup webinar kita pada malam hari ini, kita bisa sesi foto bersama. Itu nggih. Foto terakhir, silakan Mbak Hanifah bisa buka kameranya, kita foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Sambil saya siapkan untuk kameranya. Sama seperti biasa, kita ada 2 gaya. Yang pertama gaya formal, kita senyum terbaik begitu. Dan gaya kedua sama seperti biasa, kita foto ala Rumah Scopus. Tangannya nanti seperti ini, gitu nggih. Tapi sekarang kita foto dengan cara formal dulu, sebentar. Saya siapkan sambil menunggu, silakan Bapak dan Ibu yang ingin open kamera. Ya, maaf, Mas Tovan, ini saya tidak bisa open kamera ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Baik, nggak masalah. Oke, sudah? Kita mulai, siapkan senyum terbaik, senyum termanis Bapak dan Ibu. Kita foto bersama dulu. Oke, saya mulai hitung. Wajah di kamera, kita senyum bersama. 1, 2, 3. Oke, 1 sudah. Sekarang kita bisa foto ala Rumah Scopus. Tangannya seperti Mbak Hanifah, bisa di depan, tapi jangan pas di depan muka, nggih. Agak turun ke bawah. Salam ala Rumah Scopus seperti ini. Bentuknya seperti atap rumah gitu, nggih. Nah, saya mulai hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kami akhiri, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Terima minta kasih maaf Mas Mas Novan, Tovan Mbak kalau dia nggak Hanifah. Bapak dan Ibu. berkenan. Ya, terima kasih banyak. Oke. Baik, selamat beristirahat. Izin untuk menutup.